timbul pertanyaan. Kalau ada usaha setan untuk mengejar keturunan perempuan, keturunan yang lain, supaya tidak ada keturunan yang setia kepada Tuhan, bagaimana nasib mereka yang setia atau orang-orang kudus yang tabah dan beriman? Bagaimana nasib mereka? Itu kan pertanyaannya. Karena bahaya sekali. Wahyu pasal 14, Wahyu pasal Wahyu pasal 13 terus bahas yang betul-betul tadi, itu usaha daripada binatang, berusaha supaya semua orang menyembah patung binatang, dan ada ancaman kalau tidak menyembah patung binatang dia akan mati dibunuh. Ini membuat kekhawatiran umat percaya. Bagaimana mereka yang setia, apa nasibnya? Dan secara cepat kitab Wahyu menuliskan nasib mereka. Ya, nasib mereka dicatat di dalam Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 2. Dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 menjawab kekhawatiran dan pertanyaan bagaimana nasib mereka yang setia. Dan nasib mereka yang setia digambarkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Kenapa saya harus jelaskan ini baik-baik? Karena Alkitab seringkali tidak ditulis secara urutan kasus pengadilan. Dan kalau kita pergi ke polisi, sangat penting sekali urusan kasus-kasus di hadapan polisi yang diurus itu diurut-urutkan menurut peristiwa kejadian. Kita sebut itu apa? Kronologis. Urut-urutan peristiwa itu namanya kronologis. Dan kitab Wahyu dalam hal ini Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 tidak dicatat menurut kronologis. Tetapi ini adalah respon dari surga untuk menjawab pertanyaan apa kira-kira terjadi untuk mereka yang setia. Karena kalau kronologis, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 berbicara keselamatan kepada mereka yang setia. Sementara peristiwa itu terjadi pada hari kedatangan, Wahyu 14 masih berbicara mengenai usaha pekerjaan mereka yang membawa pekabaran 3 malaikat sejak akhir-akhir 1798 atau sejak 1844 ada pekabaran akhir sama. Ya, jadi tidak kronologis, tetapi ini untuk menjawab kekhawatiran atau pertanyaan bagaimana mereka yang tidak menyembah binatang dan patung. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 menceritakan atau memberikan butir-butir dari Wahyu 14 ayat 1, ayat 3, seterusnya bagaimana karakteristik mereka. Dan saudara sudah dengar, itu sudah dibacakan tadi. Supaya lebih gampang saudara-saudara, kita singkatkan dalam bentuk syair lagu. Dengan pertolongan Memli Woso dari dalam kita akan mengajar Wahyu. Bagaimana Memli Woso ini kita sekali bikin lagu mereka Alkitab, jadi kita bilang ini dia itu 144.000. Coba bikin lagu. Kalau dia datang ke kita, kalau kita rekam itu suara, kalau kita berusaha hafal-hafal dan kasih bagi ke anak-anak. Dia bilang ini karakteristik 144.000 dilakukan menurut lagu Abu Tuhan. Jadi kan kalau kita belajar Alkitab Tuhan, jemaat, mari orang sama-sama menyanyi menurut lagu Abu Tuhan. Pianis Abu Tuhan. Marilah. Nah, 2, 3. Menuruti hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus. Mereka tabah, mereka tekun, memiliki iman akan Yesus. Mereka adalah milik Allah, milik Allah dan Yesus. Mereka tidak mencemarkan diri, seperti perawan mengikuti arah
di Woso, kita buat lagu-lagu. Ya, jadi kalau muda-muda kita buat dari lagu. Kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda hijau kuning. Seruan penghakiman bencana alam yang dahsyat, sunyi senyap di surga. 7 mesra dirapai. Gampang apa karena dibuat dengan lagu. Bagaimana kalau 7 jemaat? 7 jemaat yang menerima surat dari Yohanes Pewahyu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Aduh, senang sekali kalau mengajar anak-anak di kelas terutama menyanyi. Kalau kelas saya sudah mari pun karena ini adalah metode belajar untuk menghafal. 7 jemaat langsung saja pada hari sudah ulang. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Enggak sahabat 7 jemaat. Kuda putih, kuda merah. Kuda putih, kuda merah padam. Kuda hitam, kuda hijau kuning. Seruan penghakiman bencana alam yang dahsyat, sunyi senyap di surga. 7 mesra dirapai. Oke, jadi karakter ini begitu baik sekali. Mereka menurut hukum Allah. Mereka memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian itu adalah firman Tuhan. Ini adalah kesaksian Yesus. Mereka tabah, mereka tekun. Walaupun diintimidasi, tetapi mereka tetap tabah, mereka tekun. Mereka memiliki iman akan Yesus. Mereka yakin keyakinan mereka karena percaya bahwa mereka ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Mereka tidak akan sembarang terlepas. Mereka adalah milik Allah dan milik Yesus. Beberapa bagian daripada karakteristik mereka yang 144 ini membutuhkan penafsiran lebih baik, lebih lanjut. Seperti bicara mengenai tidak mencemarkan diri, murni seperti perawan. Bagaimana dengan om-om yang sudah tua? Mereka tidak pernah perawan dan mereka tidak murni seperti perawan. Apakah demikian? Perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dan mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita belajar bagaimana arti murni seperti perawan itu, yang tidak mencemarkan diri, yang tidak mencemarkan. Baik, apabila kita ingin tahu mengenai karakteristik 144.000 ini, maka bagian-bagian lain dari karakteristik mereka itu dicatat di Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Tetapi di dalam Wahyu pasal 7 juga ada uraian, ada keterangan mengenai kelompok orang banyak. Kelompok orang banyak di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Mereka dimeteraikan di dahinya menurut Wahyu pasal 7 sesuai dengan 144.000. Jadi kalau jadi ada persamaan antara 144.000 di Wahyu pasal 14 dan di Wahyu pasal 7. Mereka memiliki nama anak domba dan bapaknya dari mereka. Artinya 144.000 di Wahyu pasal 7 dengan Wahyu 14 adalah kelompok yang sama karena ada memiliki persamaan. Kemudian 144.000 berdiri di Bukit Sion bersama dengan anak domba. Wahyu 14 sama dengan orang banyak yang berdiri di depan tanah. Wahyu pasal 7 dan 9. Bagaimana ini sekarang? Ada kelompok 144.000 di Wahyu 7, ada kelompok 100 kelompok orang banyak. Tetapi karakteristik kelompok orang banyak ini sama dengan karakteristik 144.000. Oke, terus kumpulan besar orang banyak dalam Wahyu 7 memakai jubah putih, dan mereka yang 144.000 juga itu mengenakan jubah putih. Mereka murni. Kalau kita lihat karakteristik ini, sepertinya sedang mengatakan bahwa apa yang disebut dengan kelompok orang banyak di dalam Wahyu pasal 7 itu juga
juga adalah yang disebut 144. Dan itulah penafsiran gereja belakangan ini. Bahwa kelompok 144.000 dan kelompok orang banyak di dalam ayat pasal 7 itu adalah kelompok orang-orang yang sama dalam pengalaman iman berbeda. Mereka disebut sebagai orang-orang, sebagai kelompok 144.000 ketika mereka memasuki atau melewati itu peristiwa akhir, penganiayaan besar. Tetapi di dalam kemenangan besar yang mereka peroleh, mereka kemudian dilihat sebagai kelompok orang banyak. Oh pendeta, bagaimana ini pendeta punya penjelasan ini? Ini saudara-saudara, Alkitab tidak ditulis secara sembarangan. Penulisan Alkitab memiliki apa yang disebut struktur sastra. Struktur sastra ini adalah bentuk sastra, literary structure, urut-urutan struktur secara literatur, sehingga dapat menolong pembaca mengambil kesimpulan bahwa ada persamaan di antara mereka. Saya tunjukkan dengan literary structure dan struktur sastra. Di dalam kitab Wahyu ada cukup banyak kejadian, sebagaimana di dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 dibilang begini. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru. Terus ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Wahyu pasal 7 ayat 4. Aku mendengar, dia dengar jumlah mereka 144.000. Di ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya kumpulan orang banyak. Dia dengar 144.000. Pas dia lihat banyak kok. Kesimpulannya bahasa Alkitab sering menggunakan mendengar dan melihat untuk objek yang sama, barangkali pada event berbeda. Mari kita buktikan. Buktinya adalah Wahyu 1 ayat 10. Pertama, Yohanes mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bunyi trompet ini. Bunyi sangkakala. Ayat 11 selanjutnya dikatakan, ketika aku berpaling, justru aku melihat Yesus berjalan di tengah-tengah 7 kaki. Apa yang didengar dan apa yang dilihat? Yang didengar adalah sangkakala, yang dilihat adalah Yesus. Artinya, yang dilihat dan yang didengar itu adalah satu bahasa, objek yang sama. Contoh berikut. Contoh berikut. Maaf, ini sebuah bayang lain, kita cuma mau cari kesamaan di sini. Contoh kedua adalah contoh kedua di Wahyu pasal 5. Dibilang begini, Wahyu pasal 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Wahyu pasal 5. Dia dengar singa. Dia dengar suara bilang singa. Maka aku melihat, ayat 6, aku melihat didengar dengan aku dan tempat malu itu berdiri seekor anak domba seperti jalan singa. Yang dia dengar singa, yang dia lihat apa? Anak domba. Kesimpulannya sama juga. Itu adalah lambang untuk Yesus Kristus. Contoh yang lain. Contoh ketiga. Yohanes pertama-tama mendengar. Itu dia kan kita coba baca tadi. Contoh keempat. Yohanes mendengar pelacur besar duduk di tempat yang banyak air. Wahyu berapa? Wahyu 17. Tadi Wahyu 17. Kemudian dia melihat seorang wanita duduk di atas binatang
yang namanya adalah Babylon. Kesimpulan, wanita Babylon itu adalah pelacur besar. Itu adalah objek yang sama dilihat dengan menggunakan memahami apa yang didengar dan melihat sebetulnya adalah objek yang sama. Contoh berikut, Yohanes pertama mendengar wanita istri anak domba, pengantin anak domba, Wahyu 1:9. Tapi kemudian ketika dia melihat adalah kota suci Yerusalem. Sama juga bahwa kota itu dilambangkan dengan wanita kudus. Itulah cara kita menggambarkan suatu bahasa-bahasa buatan atau lambang-lambang supaya menuntun kita untuk memahami dengan lebih baik. Baik, kalau begitu bagaimana kita memahami perikop singkat ini? Ada satu istilah yang digunakan untuk perikop singkat ini, istilahnya adalah adegan eskatologis proleptis. Proleptik adalah suatu peristiwa nubuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi sudah ditulis duluan. Itu istilah teologi proleptik revelation, artinya peristiwa yang akan terjadi kemudian ditampilkan lebih dahulu. Itu bahasa hari-hari anak-anak muda tahu. Kalau nonton film YouTube, film-film YouTube pasang, asik sekali orang lihat, satu orang lain ke video, enggak lihat. Kalau orang senang nonton dia ikuti semua. Tapi kalau orang malas membuang waktu, dia skip sampai pada adegan yang ditampilkan pertama. Apa dari bahasa itu adegan pertama itu? Apa dari nama bocoran bahasa Indonesia? Walau bilang trailer, tapi orang bisa bilang itu juga dengan spoiler. Mana orang juga udah tahu spoiler, bocoran kan? Apa yang boleh kemudian? So ada kasar yang dulu spoiler gitu, ya toh? Itu luar biasa ini orang tua ini, bahana sekali pengetahuan. Spoiler, ya? Itu yang ada di Wahyu pasal 14 dan 1-5. Spoiler, mau jadi jawab di Wahyu pasal 20, dia so bilang di Wahyu pasal 18. Ada bocoran. Bocoran itu adalah orang cuma mau cepat-cepat dari izinkan saya ikut di slide panjang sekali. Ini slide seminar sekarang sedangkan ini foto tadi itu orang mesti sesuaikan. Spoilernya itu begini. Aku melihat di tangan kanan dia yang duduk. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144,000. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Sudah ada di Bukit Sion, sudah ada keselamatan. Saudara, saya hubungkan itu dengan Wahyu pasal 15. Jadi kalau begitu sebentar kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan mengenai tidak mencemarkan diri. Ada istilah di sana bahwa mereka tidak mencemarkan diri. Bagaimana kita memahami mengenai tidak mencemarkan diri? Mereka tidak mencemarkan diri murni seperti perawan. Apa yang kita kira dimaksud dengan bahasanya? Kita harus mengerti bahwa kitab Wahyu adalah pertemuan semua diskusi ini. Ayat-ayat perjanjian lama bertemu di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu kalau Anda buka adalah kitab yang paling banyak funduk, paling banyak ayat-ayat catatan kaki yang merujuk kepada perjanjian lama. Jadi, cara pertama kalau belajar kitab Wahyu adalah melihat peristiwa-peristiwa itu dari sudut pandang perjanjian. Oke, jadi kira-kira kemana kita pergi untuk dapat belajar dan mengerti mengenai pelacuran ini dan mengenai wanita yang tidak mencemarkan diri atau mereka yang murni seperti perawan? Baik sekali kalau orang lihat itu dari terang Bilangan pasal 25. Ada apa di Bilangan pasal 25? Kemah open. Nanti tidak bisa buka, kita ulang kita saja. Bilangan pasal 25.
Ada apa di peristiwa Bilangan pasal 25? Israel menyembah Baal Peor. Israel menyembah Baal Peor. Kenapa harus dihubungkan kepada Israel menyembah di Baal Peor? Penyembahan Israel di Baal Peor adalah peristiwa terakhir sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Ujian besar bagi mereka bangsa Israel adalah ujian penyembahan, dan itu juga akan menjadi ujian besar orang-orang setia kepada Tuhan akhir zaman. Ujian mereka adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah penyembahan binatang. Penyembahan berhala adalah penyembahan binatang, seperti dicatat di dalam Wahyu pasal 13. Penyembahan binatang adalah penyembahan yang lain bukan kepada Tuhan atau penyembahan hari Sabat. Tunggu kita menjelaskan itu perlahan begini. Apa yang terjadi di Baal Peor? Ini Raja Balak berusaha memanggil suatu nabi yang namanya Nabi itu siapa? Bileam. Oke. Bileam kemudian dipanggil supaya kutuk ini bangsa ini karena bangsa ini berbahaya. Bahaya kan orang lihat ini bangsa ini. Bukan main ini bangsa ini. Dilingkungi dengan api di waktu malam. Ada awan yang khusus untuk menutup mereka di waktu siang, membuat perkemahan mereka sejuk. Dengar-dengar semua orang berhadapan dengan mereka kalah. Ini mengerikan. Jadi lebih baik orang dikutuk supaya mereka gagal dan tidak dapat menyerang atau menghadapi bangsa lawan. Gitu ya, singkat-singkat. Berusaha Bileam untuk mengutuk, gagal, tidak berhasil. Kemudian, walaupun tidak diceritakan di dalam kisah, tidak ada di dalam kisah Bilangan pasal 25, tetapi di tempat lain kita dapati bahwa Bileam ini yang memberikan informasi supaya lebih baik kasih perempuan. Kalau saudara iseng-iseng ada buka Alkitab elektronik supaya saudara kita bisa membantu menjawab, cari akan itu ayat Bileam yang inspirasikan itu. Ketika Bileam dapat lihat di kitab-kitab yang lain, kitab Wahyu, bagaimana Bileam yang inspirasikan dia akan kasih perempuan, berpura-pura ini perempuan ini dari yang jauh pergi, kemudian ajak orang pergi menyembah Baal Peor, menyembah patung Baal Peor. Dan saudara-saudara, dalam penyembahan itu mereka berbuat zina, mereka mencemarkan. Sudah lihat peristiwa itu? Mereka mencemarkan itu. Mereka berbuat zina, dan akhirnya banyak orang mendapat hukuman daripada Tuhan karena peristiwa buruk ini terjadi. Dari peristiwa ini diangkat cerita supaya orang-orang yang 144.000 orang yang setia tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Itu adalah suatu simbol menyembah berhala atau menyembah binatang, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13. Oke, saya tambah cerita. Saudara-saudara yang berkata, setelah dilakukan suatu penelitian yang dalam, bahwa ternyata penyembahan berhala atau penyembahan bentuk patung ini adalah menjadi biasa, adalah suatu praktek penyembahan di negeri-negeri Near East, Timur Tengah sana, ya, Mesopotamia, apakah itu Babilonia, semua negara-negara di sana Near East ini di zaman dahulu mereka biasa dengan penyembahan berhala. Kalau orang ini Fatis, jadi Timur Jauh, Timur Jauh. Kalau di negara-negara sana telah bilang Near East. Ada Middle East, Timur Tengah. Ada di orang Israel, ada di Near East. Oke. Nah, setelah kita diselidiki kebiasaan bangsa-bangsa di sana menyembah berhala. Bagaimana sebetulnya latar belakang penyembahan berhala itu? Begini saudara. Menyembah berhala itu artinya begini. Mereka buat patung dari batu atau dari kayu. Kemudian patung dari batu atau dari kayu ini dihembuskan nafas. Dan supaya patung ini, image ini, ya patung yang kalau sudah singgung tadi, menjadi hidup. Dan pada setiap upacara menghidupkan patung ini ada upacara istilahnya pentabisan, ya, ditabiskan atau upacara besar untuk membuat patung ini menjadi hidup
dan menjadi objek penyembahan. Contoh peristiwa bahwa patung ini kemudian diresmikan menjadi sesembahan di Daniel pasal 2. Patung dibuat dan raja buat, kemudian itu menjadi objek penyembahan. Setelah dipelajari, ternyata ceritanya begini. Patung kan ini kayu, batu, ya, kemudian dibentuk menjadi patung. Tetapi supaya patung ini dapat disembah, maka patung itu harus memiliki kuasa. Dan supaya patung itu memiliki kuasa, harus ada pihak lain yang dapat berbicara mewakili patung ini, karena patung ini tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Harus ada pihak lain yang menjadi pendengar supaya dapat mewakili patung. Betul kan? Orang bilang dengan bahasa hari-hari, dukun. Ada dukun-dukun di sini? Ada kok? Ada. Di mana ada? Orang bilang itu dukun-dukun. Karena orang boleh bercerita dengan bentuk-bentuk, dengan batu, dengan apa saja. Orang sebut orang dukun-dukun. Pernah. Ini cuma mengambil bahasa teologis, orang sebut itu priest atau imam-imam yang fasilitator untuk penyembahan. Orang sebut itu imam-imam priest. Nah, jadi ketika patung sudah siap untuk diresmikan, untuk disembah, maka ini imam akan dilalui, pemimpin ibadah atau dukun ini akan dilalui. Kira-kira ada bahasa kayak gitu, kira-kira bahasa kayak gitu. Oh kasihan, mau semua datang di sini banyak-banyak doi, maka orang patung ini ada doi. Bawa kemari doi banyak-banyak, bawa kemari persembahan yang bagus-bagus, bawa kemari untuk kalung, dan semua itu masyarakat mau. Nanti kalau dia sembawa itu dia bilang, oh kasihan, mau semua pakai baju bagus datang ke sini, orang hilang orang persembahan ini, telanjang, bawa kemari pakaian-pakaian yang bagus, orang bawa. Oh kasihan, kenapa dia suka kedinginan, bawa kemari selimut, bikinkan kemari dia tempat, jadilah kuil. Kuil Artemis di Efesus diselidiki, memiliki tempat-tempat penyimpanan harta yang besar dan banyak. Kuil Artemis di Efesus dibuktikan memiliki itu lemari-lemari pakaian yang biasa digunakan untuk sesembahan di Artemis. Ini contoh bahwa praktek itu ada. Saudara-saudara, yang paling buruk adalah pekerjaan imam ini di dalam negeri. Oh kasihan, orang sesembahan ini ingin berhubungan cinta. Oke, apa yang akan dibuat? Mari orang rayakan supaya orang sesembahan ini menjadi selalu. Dan terjadilah perbuatan mesum dan pelacuran di dalam penyembahan. Sehingga dapat dibuktikan di mana-mana ada penyembahan berhala di dalam Alkitab, peristiwa itu selalu diikuti dengan perbuatan pelacuran. Satu dengan yang lain, karena untuk memuaskan keinginan daripada minat daripada patung itu yang mereka percaya. Itu yang terjadi di Baal-Peor. Akhirnya orang-orang Israel menjadi bersama-sama berbuat cabul, berbuat mesum, mencemarkan diri. Kalau saudara sudah mengerti 144.000 murni seperti perawan, tidak mencemarkan diri, dia tidak mencampur aduk dengan penyembahan berhala. Apa penyembahan berhala itu? Patung-patung yang didirikan sebagai objek penyembahan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada pihak yang lain yang bukan Tuhan. Nanti orang tidak suka tolong-tolong. Kalau sebut di antaranya adalah penyembahan hal-hal ini, karena bukan itu yang Tuhan. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini sudah menolong kita dan kita dapat memahami bahwa itulah arti tidak menyebarkan diri murni seperti itu. Tidak menyembah patung, ya. Orang-orang yang setia dan tidak menyembah patung itu di dalam Daniel pasal 2, Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang menjadi resiko buat mereka? Dibuang ke dapur api. Apa yang terjadi ketika mereka dibuang ke dapur api? Mereka cuma jalan-jalan di dalam dapur api. Dan peristiwa kemenangan iman Sadrak, Mesak, Abednego adalah miniatur
skala kecil, hari di mana orang-orang yang setia kepada Tuhan akan masuk surga. Akan masuk surga. Sesaat tidak percaya, wali pasal 15. Wali pasal 15. Wali pasal 15. Dan aku melihat suatu tanda di langit yang besar, 7 malaikat dengan 7 malapetaka, terakhir kata dengan itu berakhirlah murka Allah. Aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Ada siapa di sana? Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan bilangan namanya. Luar biasa kan? Jadi cerita neraka bahwa orang-orang yang disucikan masuk neraka apa itu penyesatan. Justru orang-orang yang diselamatkan bolak-balik di lautan kaca bercampur api tidak binasa. Api itu biasa, seperti skala kecil yang ditunjukkan kepada sahabat-sahabat Harun ini. Api itu kelihatan api, tetapi apa yang terjadi bisa terlewat karena tidak apa yang terjadi di dapur api itu tidak membakar. Orang lihat api, tetapi suhu api itu oleh kuasa Tuhan diturunkan dan tidak membakar. Amin. Dan itulah pengalaman orang-orang diselamatkan. Ada di lautan kaca bercampur api tidak menghanguskan. Karena kalau kita 1000 tahun dan kalau itu pengalaman dunia baru, kata Allah, kalau itu adalah pengalaman panjang, maka sepanjang itu tidak ada di sana kita tidak habis, kita tidak merasa panas. Kenapa? Karena api itu hanya suatu bentuk kemuliaan Tuhan, tetapi tidak ada suhu yang membakar. Dan kita ada berjalan di sana, berjalan-jalan di sana. Saudara-saudara, oke, tinggal 1-2 menit untuk menutup 40 menit yang kita minta. Saudara-saudara, bukankah itu menjadi suatu pengalaman yang indah untuk mendapatkan keselamatan dan mendapatkan surga? Dan kalau itu suatu pengalaman yang indah, tidak ada pengalaman seindah itu di atas dunia ini. Mengapa kita tidak bersedia untuk mati? Bersedia. Saya yakin ada begitu banyak orang di sekitar kita yang juga rindu untuk keselamatan tapi belum tercapai. Dari pagi ada anggota yang sedang pergi melawan. Dari pagi saya mendengar bahwa ada keputusan untuk dibaptis daripada lawatan ini. Berarti dalam waktu dekat ini ada baptisan. Dan saudara-saudara, saya sebagai pendeta, saya punya keyakinan, saya punya kepastian dalam pelayanan ini. Sebagai saya hamba Tuhan dan sebagai gembala, sebagai pendeta, diteguhkan dengan hasil-hasil baptisan. Kalau dalam pelayanan saya tidak ada dibaptiskan, buat apa saya dalam pelayanan penggembalaan? Tapi saya bersyukur ada mahasiswa di kelas saya dibaptis. Ada mahasiswa dibaptis, walaupun cuma 1, saya sebutkan itu di kelas. Saya sebutkan kalau saya mau saudara mengambil keputusan untuk kebenaran, untuk menyatakan diri dibaptis. Banyak yang menolak, tapi kalau ada 1 datang dan berbicara kemudian dibaptis, saya bicarakan di kelas, saya bilang 1 jiwa menerima Yesus. Dari waktu ke waktu pengalaman baptisan seperti ini menunjukkan dan dinyatakan bahwa kami sedang melakukan tugas bekerja menyelamatkan. Itu bukan hanya tanggung jawab mereka, itu ada tanggung jawab semua kita. Pengalaman rohani kita harus dibuktikan bahwa kita akan ambil bagian memenangkan jiwa bagi Yesus. Dengan cara apa saja, tetapi kalau saya tahu bahwa saya akan ambil bagian, kita sampaikan itu atau tidak disampaikan, simpan dalam hati menjadi rahasia iman. Tapi saya senang bahwa suster itu mengambil bagian dalam keputusan mengikuti Tuhan, karena di sana ada anak saya. Saya ada bantu dia, mengensi barangkali, undangan barangkali untuk datang. Apa saja setiap usaha kecil, senyuman selamat datang, menyapa dan menyambut, menegur, itu semua sudah buat untuk menunjukkan perhatian kita dan kita sedang memenangkan jiwa baru Yesus. Nah, mudah-mudahan jemaat lu yang saya cintai akan ambil bagian yang bersedia dalam perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya kepada saudara-saudara seiman, bukan hanya kepada kami dan tim di Lingkar Evakuasi, tetapi juga untuk jiwa-jiwa orang-orang
kita tidak kenal. Jika kita sedang melayani mereka, nah kita bilang secara tidak sadar kita sedang melayani orang-orang yang tidak dikenal itu dengan istilah kita sedang menyambut malaikat. Dan luar biasa ilustrasi kita. Ketika kita sedang menolong orang-orang yang kita tidak kenal sebagai malaikat-malaikat, suatu saat mereka akan bilang ada malaikat-malaikat datang untuk menolong kami. Terima kebenaran. Dan itu adalah saudara-saudara mencari malaikat-malaikat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan.